Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, ikhwani wa hibbati rahimakumullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hadirat yang sama-sama insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan kekuatan kepada kita sehingga pagi menjelang siang ini kita mampu untuk meluangkan waktu kita hadir di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah langkah-langkah kita ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala kelak hadiahkan kepada kita insyaallah husnul khatimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada tauladan kita, manusia yang paling kita cintai, yaitu Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, keluarga, para sahabat, para alim ulamanya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 1 tahun ya. Ini kalau bahasa orang pesantren milad. Gak tahu habis ini mau apa, makan kebuli atau apa biasanya. Dan kita doakan juga mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Terus diniatkan juga ibu-ibu duduk di rumah Allah ini, mudah-mudahan kita punya anak, Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Karena kalau orang tuanya baik, insya Allah menjadi sebab keturunannya insya Allah jadi baik. Ada ungkapannya ulama Syekh Muhammad Jabir Al-Makki rahimahumullah ta'ala, beliau mengatakan, innallaha la yuslihu bi salahil abdi waladahu wa walada waladihi. Allah akan perbaiki dengan sebab baiknya kedua orang tua, dijadikan insya Allah baik anak, keturunan dan keturunannya. Jadi duduknya kita saat ini jangan sampai tidak punya niat, sudah capek-capek nih ninggalin rumah, ninggalin waktu masaknya, ada ninggalin waktu nganterin anak sekolahnya. Nah, kita jangan ditipu syaitan, duduk di majelis ilmu, badannya di sini tapi pikirannya melayang kemana-mana. Ada tadi mikirin masakan, siang mau makan apa. Nah, ada yang lagi ngeliatin jam, Pak Ustadz selesai jam berapa nih, panjang atau pendek nih kan gitu. Ada yang lagi mikirin anaknya. Artinya semaksimal mungkin tetap jaga konsentrasi kita, sehingga dalam setiap majelis ilmu, baik di sini atau di tempat yang lain, kita pulang ada yang kita bawa untuk menjadi bahan untuk diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, sehingga pengajian ini mendatangkan manfaat terutama untuk keluarga kita. Kita nggak mau langkah kita pas ditanya pulang sama suaminya, Bu tadi pengajian apa? Ya pengajian, isinya apa? Udahlah kebanyakan nanya. Tapi kita harus dapat manfaat.
Dan kita doakan majelis kita insya Allah mudah-mudahan semakin istiqamah. Ini sudah jalan setahun ya, tapi yang namanya bayi ya baru setahun ya bisanya apa sih kan gitu. Tapi insya Allah setahun tapi istiqamah. Ini kata ulama, khairu min alfi karamah, lebih baik dibanding 1000 karamahnya para wali. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pagi ini tentang bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, sesuai dengan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahumullah taala dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ataupun Jundub ibn al-Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi ada dua orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abu Dzar dan juga Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mafhum hadis tersebut? Rasulullah bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Takwa dalam makna yang luas ibu-ibu. Ada yang mengartikan takwa imtitsalil awamirillah wajtinabun nawahi. Ada ulama yang mengartikan takwa menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Ada yang ulama mengartikan takwa bermakna khasyah. Takwa artinya takut kepada Allah. Ada yang mengatakan takwa adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ittiba kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ai fi ayyi makanin wa ayyi zamanin kunta fihi. Kalau dalam hadis disyarahkan, dimanapun kalian, kapanpun waktunya dan dengan siapapun. Jadi nggak ada istilah dalam Islam takwanya cuma di masjid saja. Kalau pengajian ke masjid pakai jilbab, kalau nggak pengajian nggak ke masjid, billahi taufik, jilbab copot, aurat buka, telanjang kemana-mana, teriak sana, teriak sini. Sini nggak ada, tempat lain. Di sini ibu-ibunya kalau di sini pakai jilbab, di luar di jalanan wah lebih dijaga lagi. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, baik dalam kondisi ramai ataupun dalam kondisi sunyi diri, lagi sama teman ataupun sendirian, nggak ada bedanya. Karena kita bertakwa dalam arti takut kepada Allah, ibadah kepada Allah, bukan untuk mencari perhatiannya manusia, bukan untuk mencari pujiannya manusia, hanya letih yang kita dapatkan nanti. Tapi kita bertakwa kepada Allah untuk mencari ridhanya Allah. Artinya sifat orang yang beriman, ibu-ibu, adalah orang yang mentaati Allah dimanapun dia berada. Maka Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Yang namanya wanita muslimah, ibu-ibu, ada perintah untuk menutup auratnya, kecuali di hadapan mahramnya. Siapa mahramnya? Siapapun yang haram untuk dinikahi, itu mahram namanya. Di depan paman kandungnya, di depan bapak kandungnya, di depan keponakan kandungnya, di hadapan suaminya, ini boleh dibuka auratnya. Tapi selain daripada itu, dia pakai jilbabnya, dia pakai hijabnya. Ini bentuk tanda kalau dia takut kepada Allah.
Di masjid taat kepada Allah, di jalan taat kepada Allah, di rumah takwa kepada Allah. Haitsuma kunta. Lagi banyak orang dia takut sama Allah. Lagi sendirian nggak ada yang lihat, cuman kita dengan Allah. Di sini juga bukti kita ini takwa atau enggak. Jangan giliran pengajian atau sholat berjamaah pakaian masya Allah rapinya bukan main. Minyak wangi yang paling wangi dipakai. Lebah sholat sendirian asal-asalan, mukenahnya yang paling jelek, kaosnya yang paling jelek, kemudian nggak tahu mandi atau belum, pakai wewangian atau tidak. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Sebagaimana kita pengen majelis ini diperhatikan sama Allah, amin. Kita juga mau ketika kita sendirian kita meyakini kita diperhatikan sama Allah, dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan kita dicatat, perbuatan kita dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita nih yang masih nyimpen sampai saat ini, yang masih ada dengki, dendam, yang tiap pagi yang diingat bukan Allah, tiap pagi udah sakit hati aja sama orang lain. Ini yang seperti ini apa? Menandakan kita belum mau menempatkan ketakwaan kita dimanapun kita berada. Fi ayyi makanin wa zamanin, di tempat dan di waktu apapun. Makanya kita dilatih ngaji, kumpul, dilatih baca Quran sama-sama, tadi baca Asmaul Husna sama-sama, selawatan sama-sama. Tujuannya apa? Suasana ini ibu-ibu nanti kita mau bawa ketika kita sedang sendirian. Wa iyadzubillah, jangan di depan umum kita taat sama Allah, ketika sendirian kita maksiat sama Allah. Ini kita belum beriman sama Allah namanya. Ini belum takwa namanya. Ini enggak takut sama Allah. Bahkan banyak bibit riya, sum'ah, kepengen amalnya dilihat orang lain, kepengen diperdengarkan orang lain. Lagi tahajud pasang status, tahajud dulu, tahajud nih nggak sampai 5 menit, 2 rakaat, tidur lagi. Cuman lihat statusnya sampai berjam-jam. Yang lihat udah banyak belum nih ya? Nanti yang lain pada nitip doa, Bu doain saya. Padahal dia, ya saya doain, saya lagi doa, padahal lagi tidur. Artinya apa? Sayang Bapak Ibu yang mulia, sayang ibu-ibu, kita rugi, kita nggak dapatkan sedikit pun pahala. Dalam Al-Quran, fahabita ma sana'u. Kalau amalan nggak ikhlas karena Allah, habis pahalanya, hanya mendapatkan apa? Letih saja. Puasa nggak karena Allah, nggak dapatkan apapun. Hadir majelis ilmu tidak karena Allah, hanya mendapatkan letihnya saja. Semua wajib dilakukan ikhlas karena Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, ana ulangi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Masih dalam hadis yang sama, kata Rasulullah, kalau kalian khilaf, melakukan kesalahan ataupun dosa, namanya kita manusia Bu ya, udah janji nggak mau ngomongin orang lain, ntar selesai pengajian ngomongin lagi. Udah janji, aneh janji Pak Ustadz, ini sampai mati nih, habis ini nggak bakal ngomongin orang lain, nggak bakal ghibah orang lain. Ya Allah ampun ya Allah. Tapi nggak tahu nih, keluar dari masjid ada aja bahan. Bu tahu nggak sih itu? Oh iya emang tuh. Pahala pengajiannya belum tentu dapat, dosa ghibahin orang udah pasti ditulis. Kata Rasulullah, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu khilaf, anggap lupa lagi, karena kita manusia, lupa melakukan dosa ataupun kesalahan. Yang pertama, segera taubat kepada Allah. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah, langsung segerakan berbuat kebaikan. Tamhuha, insyaallah kebaikan tersebut akan menjadi penghapus dosa yang kita lakuin.
Kenapa dari satu solat ke solat yang lain? Dalam hadis minas shalah ila shalah, minal jum'ah ila jum'ah, min ramadhana ila ramadhana, atau minal umrah ila umrah kafaratun lima bainahuma. Kata Rasulullah, dari satu solat ke solat yang lain, dari satu puasa ke puasa yang lain, dari satu Jumat ke Jumat yang lain, dari satu umrah ke umrah yang lain, ini menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Idza junita batil kabair, asalkan kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Kenapa? Dosa besar Allah tidak akan ampunkan kecuali dengan taubatan nasuha. Habis bikin kesalahan, nggak sadar kita khilaf bikin dosa, langsung segera zikir, istighfar, baca Quran, sedekah. Tamhuha, kata Nabi, insyaallah kebaikan tersebut akan menjadi penghapus dosa yang kita lakukan tidak dengan sengaja. Jadi kenapa Ustaz kita bersedekah? Kenapa kita bantu orang lain? Kita bukan bantu orang lain. Kenapa kita berbuat kebaikan? Ini kita niatkan menjadi kafarat, penghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan. Maka Nabi mengatakan apa? Ada 3 pesan. Yang pertama, takwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Bahkan kalau perlu Bu, buktikan ketakwaan kita ketika sedang sendirian jauh lebih tinggi dibandingkan ketika sedang kumpul dengan masyarakat. Jangan ketika sholat sendirian, malesnya bukan main. Kalau lagi rame, Masya Allah, wudunya sempurna banget, sampai 1/4 jam wudunya. Sholatnya tawajuh, khusyuk gitu, rukuknya bagus. Wa iyadzubillah. Ini sifat orang munafik yang Allah sebutkan di dalam Quran, alladzi idza qamu ila shalah qamu qusala. Orang munafik kalau bangun untuk mendirikan salat, salatnya malas. Nah, kadang lupa bilangan rakaat 2 atau 3. Kadang lamun, Al-Fatihah enggak dibaca. Kalau baca bismillah tahu-tahu waladhdallin. Kadang udah di rakaat 2 atau 3. Kalau sesekali lupa namanya. Ini istiqomah lupanya. Tapi kalau lagi depan umum rajin, Masya Allah, rukunya bagus banget. Sujudnya kalau dilihatin sampai setengah jam. Kita cuma dapatkan letih, Ibu, nggak dapat pahala. Coba tanya diri kita hadir pengajian ini karena Allah atau bukan? Nanti jawabnya masing-masing aja. Jangan emosi, ya karena Allah, Ustaz. Nah, itu kalau marah belum ikhlas namanya. Jawab di hati, kita perbaiki detik ini, kita datang pengajian ini karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena manusia, bukan. Kita datang karena Allah. Insya Allah setiap langkah dinaikkan derajat karena di masjid, setiap langkah dihapuskan dosa, dan karena kita menuntut ilmu agama, setiap langkahnya dinilai fi sabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Maka jangan malu setiap melakukan kesalahan, dosa, langsung segerakan buat kebaikan. Jangan ditipu syaitan. Udah ntar aja tobatnya, udah gampang 2 hari lagi. Kalau kita sampai, udah nanti sore aja, enggak. Kebaikan yang kita lakukan niatkan sebagai penghapus kesalahan kita. Ya Allah, mudah-mudahan sedekah yang anak keluarkan menjadi sebab Engkau ampunkan dosa yang hamba lakukan tadi pagi. Maka sebelum bicara, sebelum berbuat, sekarang pikir dulu, Bu. Sekarang banyak orang yang muflis. Orang yang muflis, bukan mukhlis, muflis. Apa? M-F-L-S. Muf apa? Apa? Muflis. Pakai F, bukan pakai P. Muflis. Coba apa? Nah, udah cukup, jangan banyak. Apa orang yang muflis? Nih kasih tahu jangan nih. Apa 3 bulan lagi? Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Banyak riwayat.
Nabi SAW lagi kumpul dengan para sahabat. Rasulullah tanya, "Atadruna manil muflis?" Kata Rasulullah, "Tahukah kamu siapa orang yang muflis?" Muflis ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia orang yang bangkrut. Bangkrut. Para sahabat bilang, "Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina," yang disebut muflis adalah orang yang tidak punya dirham dan harta benda ya Rasulullah. Mala dirham malahu wala malan, yang nggak punya dirham, nggak punya uang, nggak punya harta benda, nggak punya jabatan, habis semuanya Rasulullah. Kata siapa? Kata para sahabat. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, perhatikan ibu-ibu, al-muflis min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin. Yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang nanti ngadep Allah di hari kiamat dengan membawa pahala salat yang banyak, dengan membawa pahala puasa yang banyak, dengan membawa pahala zakat dan infak sedekah yang banyak. Coba, pahala ngaji, majelis taklim, pahala sedekah, pahala puasa, pahala sholat, coba. Ini bagus nggak, Bu? Apa kata Rasulullah? Tapi ada tapinya. Puasanya rajin, sholatnya rajin, pengajiannya rajin. Apa kata Rasulullah? Waqad syatama hadza, tapi ketika di dunia hobi menggunjing dan menghujat orang lain, suka ngomongin orang lain, suka gosipin orang lain, senangnya menjatuhkan orang lain, hobi setiap hari mencari aibnya orang lain. Waqad syatama hadza wa qadhafa hadza, sukanya nuduh orang lain, buktinya belum ada, senang nuduh aja, pakai berbisik lagi. Bu, kayaknya dia tuh udah buktinya mana? Enggak, hati saya yang bicara begitu. Hati apaan ya begini? Syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada, senang makan harta orang lain, suka nipu orang lain, sengaja ngutang kagak bayar, ambil harta orang lain. Wa daraba hada, senang mukuli orang lain. Wa safaha dama hada, suka menumpahkan darah orang lain. Salatnya rajin, top. Puasanya jangan ditanya. Zakatnya Nabi bilang, zakatnya juga luar biasa. Salat rajin, pengajian rajin, majelis taklim datang, ribahin orang tiap hari istiqomah. Sampai ibu-ibu mulai suntuk di rumah. Pak, izin ya. Mana Bu? Di rumah terus suntuk. Udah datang ke tempat jemaah pengajian, ngomong agamanya nggak sampai 5 menit, sisanya berjam-jam ngomongin orang lain. Nah, kan kagak suntuk, hilang suntuknya kalau ngomongin orang lain kan. Ngantuk juga nggak ngantuk. Coba pengajian lebah dimulai, aduh ini mata kenapa Pak Ustadz ya? Nah, kalau udah mulai ngaji, selawatan, baca Al-Asmaul Husna, sama Ustadz udah mulai ceramah, kok mata kayaknya berat gitu kan. Kenapa? Karena syaitannya udah langsung goda. Kenapa kalau lagi ngegosipin orang lain kagak ngantuk? Sama syaitan udah gak digoda. Kata syaitan udah jadi teman gua. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Hatta, sampai setelah pahalanya kebaikannya udah gak ada. Ini pahala orang yang kita omongin tadi, yang kita gunjing, yang kita ribahin, yang kita tuduh tanpa sebab, maka pahala kebaikan kita, pahala sholat kita masih dalam hadis yang sama. Pahala sholat kita, puasa kita, zakat kita, hadir pengajiannya diambil Bu, dipindahkan ke orang yang kita gunjingin tadi. Sampai-sampai udah gak ada kebaikan kita, maka kesalahan mereka dipindahkan ke kita, kemudian kita dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Udah tobat deh, kita udah pada tua Bu. Udah nggak capek ngomongin orang lain. Ini selesai nih, di luar masjid nih ada apa yang ngomongin.
Kang sayur belanjanya cuman beli bayam sama kentang doang, pulang bawa dosa. Neng masak apa neng? Teri sama kentang sambelin pak. Alhamdulillah. Tadi ngapain aja sampai lama ngomongin orang? Nih kalau suami yang bagus jangan dimakan makanannya. Ini makanan udah campur racun. Bilangin sama istrinya. Kan di sini nggak ada, di tempat lain. Kalau di sini ibu-ibu nih belanja selesai pulang masak, sholat duha. Ada teman yang ngomongin, udah jangan ngomongin orang lain, udah kayak kita baik aja. Kita aja menyibukkan dengan keburukan kita yang banyak. Maka Nabi SAW menjelaskan, yuk kembali ke hadis ini, jangan lamun. Kata Rasulullah apa? Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kalau kita sampai khilaf berbuat yang tidak baik, segerakan langsung berbuat kebaikan. Ini habis ngomongin orang nggak sadar, padahal udah diingetin, lupa, nggak disengaja. Jangan sengaja bikin majelis perkumpulan yang sengaja bikin ngomongin orang lain tanpa tujuan untuk memperbaikinya. Tapi kalau tujuannya untuk memperbaiki, ada pengecualian. Ini boleh. Misalnya kedua orang tua membicarakan tentang anaknya, ini bukan ghibah namanya. Ini untuk memperbaiki. Atau seorang guru bicarain tentang muridnya, ada islah, kemaslahatan yang mau dilakukan. Atau jemaah masjid sedang membicarakan jemaahnya tujuannya untuk merangkulnya dalam dakwah, ini boleh. Atau ngingetin, bu jangan lewat depan, lagi ada begal, warnanya begini, orangnya begini, pakai helmnya begini, boleh. Jangan didiemin, jangan diomongin, dosa. Habis dibegal. Tapi kalau tujuannya tidak ada tujuan dakwahnya, nggak ada tujuan amal ma'ruf nahi mungkarnya, tidak ada tujuan untuk mengingatkannya, maka dalam kondisi seperti ini yang paling afdal dan utama diam dan tinggalkan. Jangan ambil sahabat, bu, jangan cari sahabat perempuan yang hobinya gunjing orang lain. Teman boleh berteman dengan siapapun, muslim, non muslim, taat, nggak ada larangan dalam Islam. Bermuamalat, berteman dengan siapapun. Tapi untuk sahabat dekat jangan cari sahabat yang hobinya nyari aib orang lain. Apa kita nabi yang maksum? Bukan. Apa kita dijamin masuk surganya Allah? Tidak. Kenapa kita hadir dalam majelis ini? Karena kita pengen baik, kita mau tobat. Apa kagak capek badung kata orang Jakarta? Kita pengen baik, kita pengen diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai saat ini nggak penting-penting banget, nggak usah. Oh silaturahmi udah lama nggak kumpul-kumpul, ayo. Tapi kalau udah, jadi nih ini begini nih, ini karena begini nih, karena lakinya begini nih, wah laki orang kena. Ini lakinya begini, karena anaknya begitu, anaknya kena juga. Dia tadinya baik, ada tetangganya kena juga. Nggak ada satupun yang nggak selamat dari mulutnya. Ada lagi baru lewat lagi tuh. Ini siapa lagi nih? Kayak kita nggak kenal nih, kena lagi. Tidak ada satu ajaran pun yang membenarkannya. Nggak ada satu ulama pun yang memperbolehkannya. Bahkan dengan tegas banyaknya ayat dan hadis yang melarang untuk melakukan hal-hal tersebut. Jangan jadi orang yang muflis artinya bang, kasihan ya, udah sholat capek-capek, udah puasa capek-capek, udah zakat capek-capek, udah sedekah, hadir majelis ilmu, kita habisin pahala kita capek-capek baca Asmaul Husna, habis cuman hitungan 5 menit di jalan, rontok tuh pahala. Anak emang gedek banget sama dia. Nah udah, kalau ketemu jangan kita tegur deh, kalau perlu jangan 3 hari, sebulan. Ini ingetin bu sama temennya, bu bukannya saya udah baik, ingetin tuh seperti itu, tapi saya cuma mengingatkan bahwasanya yang seperti ini tidak dibolehkan dalam agama dan tidak diridhoi Allah dan Rasulnya. Banyak yang sulit untuk mengucapkan kalimat tauhid ketika sakaratul mautnya. Banyak yang sulit untuk mendapatkan husnul khatimah ketika sakaratul mautnya.
disebabkan lisannya tidak dijaga untuk tidak menjatuhkan orang lain. Coba, mudah-mudahan di majelis ini Allah ampunkan dosa kita ya. Udah karena lagi masak selawatan, lagi motong apa sih ngomong, baca Quran, baca buku Hayatus Sahabah, baca kisah-kisah sahabiyah, dengerin murattal. Kalau kumpul tujuannya apa? Untuk nolong orang lain, kumpul deh. Kalau silaturahmi untuk bantu orang lain, kumpul. Kalau silaturahmi untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, kumpul. Kalau cuman majelisnya di situ gunjing, ghibah, namimah, sampai habisan kagak rame kalau nggak ngomongin orang lain. Ya habisannya nggak seru. Mengumpulin duit selesai pulang. Habisannya uangnya nggak seberapa, ngomongin orang lain ya seharian. Kita ngomongin orang lain tapi kita lupa keluarga kita saja belum benar. Ngomongin anak orang lain, anak kita aja belum benar. Kita ngomongin rumah tangga orang lain, apa rumah tangga kita udah jaminan surga? Belum. Maka kata Rasulullah, kalau sampai kita ngelakuin hal begitu, segera langsung berbuat kebaikan. Salat 2 rakaat, istighfar, ya Allah ampun. Ya Allah, jangan putus asa dari taubat. Karena syaitan akan menggoda supaya kita putus asa, jangan. Kita niatin, ya Allah, majelis ini mudah-mudahan jadi majelis penghapus dosa-dosa kita. Dan alhamdulillahnya lagi Bu, kekurangan kita semua Allah tutupin. Jeleknya kita Allah tutupin. Bagusnya sama teman kelihatan baiknya aja. Padahal kalau Allah buka kekurangan kita, kalau Allah mau buka aib kita, kalau Allah mau buka masa lalu kita, ana yakin gak satu pun mau berteman dengan kita. Allah saja maha menutupi. Allah saja nggak suka untuk ngebuka aib hamba-hambanya. Lah kita hambanya tiap hari sengaja mencari aibnya orang lain. Ini zaman medsos, media sosial. Ana ingatkan, jangan suka ngedengar fitnah-fitnah yang nggak jelas. Ambil video sepotong fitnah, nggak tahu apa-apa langsung menjustifikasi. Jangan Bu. Lihat yang baik-baik. Dari media sosial yang baiknya diambil, yang nggak baiknya tinggalkan. Jangan dikit-dikit, wah, baru ngeliat di video 5 menit udah langsung nuduh. Oh jadi pantas nih ya, selama ini tuh jadi bahan tuh, secangkir kopi tuh. Sehingga kita jadi orang yang muflis, habis semuanya. Pahala pas dilihat, ya Allah, dulu haji mana pahalanya kok nggak ada, pahala umroh kok nggak ada, semua diambil sama orang yang kita omongin tadi. Yang ketiga dalam hadis tersebut, ini masih bagian dalam takwa dimanapun kita berada, kata Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik, ibu yang mulia? Adalah mencontoh akhlaknya baginda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelihatan kita udah ngaji 1 tahun di majelis ta'lim ini. Apa sih buahnya? Buahnya bukan pintar ngomong. Ini majelis bukan mau melahirkan orang yang pintar ngomong. Tapi majelis ta'lim ini kita buat di Masjid An-Nas ini, kita pengen, oh alhamdulillah Pak Ustadz, istri saya sudah setahun hadir di majelis ilmu, akhlaknya makin santun, sama orang lain makin baik, nggak suka nyap-nyap tetangga, nggak suka nunjuk-nunjuk laki. Bang, awas ya. Nah. Di sini nggak ada. Ini kan anak kan ngomong tempat lain. Nah. Nggak suka ngambilin duit suami tanpa izin. Alhamdulillah nggak ada yang mau diambil Pak Ustadz. Artinya apa? Akhlaknya tampak baik dengan muslim ataupun non muslim. Karena Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Sama siapapun baik, sama anak kecil baik, sama binatang kita diajarin baik. Sama kucing sayang, ada binatang orang jangan main tendang. Ada kambing salah masuk ke rumah, main tendang aja, main pukul, saking keselnya disembelih kasih bumbu.
Akhlaknya baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini buah. Dan ini kaitannya antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Bertakwa kepada Allah adalah bukti hablum minallah kita baik. Buah daripada hablum minallah yang baik, buahnya adalah hablum minan nas yang baik. Contoh hadis tentang muflis tadi. Artinya hadis tentang bab muflis tadi yang bangkrut tadi, kelihatannya hablum minallahnya baik, tapi tidak dibuktikan dengan hablum minan nas yang baik. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala, artinya sholatnya diterima. Datang dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat, dan kebaikan yang lain. Tapi karena hablum minan nasnya tidak baik, artinya apa? Dia belum bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Takwanya masih cuman ketika sholat yang 5 menit. Takwanya cuman hadir di majelis ilmu. Takwanya baru sebatas di masjid. Tapi perintah Allah, bertakwalah kepada Allah, kata Rasulullah, dimanapun kalian berada. Nih kita di majelis ta'lim, diam kan semua, nggak ada ngomongin orang nih. Nanti keluar dari masjid nih 5 langkah aja, jaga tulisan. Capek, berat banget rasanya nih. Suntuk banget orang ngomongin orang, pusing, gelisah kayak mau mati. Ini kudu diruqyah nih yang kayak begini nih. Kudu diruqyah masal. Jinnya udah kakap di dalamnya tuh. Aduh pusing aja, Bu, kenapa pusing? Aduh nggak tenang Pak Ustaz. Kenapa? Udah 1 hari kagak ngomongin orang Pak Ustaz. Cari berita nih, dicari berita yang ngomongin orang lain. Ini gosip apa yang lagi? Nah ini aja jangan diganti. Nah tuh kan, coba laki kayak apa begitu? Ya Allah, kita tiap hari disodorkan dengan apa? Media mainstream yang tiap hari isinya aib orang lain aja. Itu kagak ngantuk. Coba ngaji 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, nah ini gosip nih, ajib nih. Nih berita selebriti. Nah itu tuh. Nah laki yang kayak begitu tuh. Ya Allah, kita jadi hakim. Ana mau nanya, ajaran seperti ini dibolehkan dalam Islam atau tidak? Boleh atau tidak? Ada ulama yang membolehkan untuk riba. Ada ulama yang membolehkan untuk kita namimah. Ada ulama yang membolehkan untuk setiap hari nonton aib orang lain. Ini bukan ajaran agama Islam. Lah kok enak, dibumbuin sama syaitan. Giliran masak, Bu, masak cuma setengah jam, ngamuknya bukan main. Bukan capek nih begini. Nonton 1 jam nonton gosip gitu. Di sini nggak ada, masya Allah. Ini pulang pengajian tenang semuanya. Langsung baca Quran. Kang sayur senyum aja. Bu, kalau butuh kentang nih dari saya kentang. Bayamnya kurang, saya uang ketinggalan, nih saya tambahin. Kan enak. Kenapa? Kita nggak tahu kapan Allah panggil kita. Ada yang seminggu lagi, ada yang sebulan lagi. Bisa-bisa ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, ibu-ibu duluan. Kita nggak tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Apa yang kita mau persiapkan? Apakah gak capek badung? Apa nggak capek? Apa nggak capek? Apa nggak capek? Udah. Coba sebelum datang ke pertemuan pikir dulu. Ini kalau saya datang ke tempat tersebut, lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Oh, banyak manfaatnya. Oh, ada dakwahnya, ada amal ma'ruf nahi mungkarnya. Oh, ini bisa mengingatkan orang lain. Oh, menyambung silaturahim, langkah kaki. Oh enggak, saya datang saya yakin ya Pak Ustaz 90% isinya ngomongin orang saja. Jangan datang. Rugi. Suami yang modalin kagak balik modal. Tanya, tadi pengajian apa aja? Oh ini Pak, si itu tuh nggak taunya Pak, ketahuan sama itu Pak. Ya Allah, pengajiannya apa Bu? Jadi dia Pak. Astagfirullahaladzim. Pengajiannya apa? Ustadz bilang apa? Ustadz mah 15 menit doang, tahu dia ngomong apa, saya nggak paham. Jangan. Kita akan bikin majelis ta'lim yang umurnya setahun ini, insya Allah jadi majelis ta'lim yang terbaik minimal di kota Tangsel. Oh saya ikut pengajian majelis apa namanya? Anas ya, tenang,
Nggak ada yang ngomongin orang lain. Kalau datang orang baru disambut, senyuman, jangan ditanyain, Bu, dari mana? Mau ngapain? Apa jelas nih? Nah, enggak. Dirangkul sama dia. Kalau kedengaran satu jemaah nih, Bu, kalau kedengaran dari antara jemaah kita ada yang sakit, kita tengokin. Kalau dia susah, kita patungan kumpulan uang, kita bantu, sehingga dia terasa dia punya keluarga. Kalau dia udah cinta, dia udah merasa kita keluarganya, walaupun dalam kondisi sakit, dia akan hadir pengajian kita. Jangan diomongin, baru pengajian sekali, udah sakit. Astagfirullahaladzim. Tapi di sini nggak ada, masya Allah. Di sini ada satu sakit, tengok semua. Ada satu yang susah, bantu. Kalau kita sendirian, memang susah, memang kelihatannya agak berat. Tapi yadullah ma'al jamaah, kalau kita berjamaah yang susah menjadi ringan. Jadi bantu, sapu lidi kalau satu gampang dipatahin. Tapi kalau dia kumpul, jadi satu kekuatan bisa menyapu. Begitu juga kumpulnya ibu-ibu. Ini punya keluarga besar, punya anak-anak. Ini mak-mak kalau demo segini nih, polisi mundur semuanya. Gak ada yang berani. Ormas manapun takut udah. Wah, jangan Ustaz. Banyak banget nih ibu-ibunya. Kalau sekali ngomong panjang Ustaz. Nah, bayangin nih, kalau kompak buat kebaikan, anak-anaknya disuruh buat kebaikan, bapak-bapaknya disuruh ke masjid, penuh ke masjid. Tapi kalau nggak kompak, yang ada hanya majelis gunjingan, majelis itab, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, kita takutnya menjadi hamba yang muflis. Nah, bilangin sama keluarganya jangan jadi orang yang muflis. Habis sholat, habis baca Quran, jaga tuh pahala. Minta sama Allah istiqamah. Ya Allah, ini butuh hidayah ya, butuh taufik dan hidayah. Minta sama Allah, ya Allah berikan hamba lisan yang selalu bersyukur kepadamu, lisan yang selalu mengingatmu, bukan lisan yang banyak keluar ucapan-ucapan yang hanya merugikan kita dan keluarga kita. Maka tiga hal ini Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Yang kedua, ikutilah kesalahan kita, kekhilafan kita dalam melakukan dosa dan kesalahan, segera melakukan kebaikan, tamhuha, kebaikan tersebut akan menghapus. Istighfar aja akan menghapus dosa. Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar jadi penghapus dosa. Ngambil wudhu jadi penghapus, sedekah jadi penghapus, berbakti kepada suami juga menjadi penghapus dosa. Bersihin rumah penghapus dosa. Kalau niatnya ngapusin dosa. Nengok orang sakit didoakan 70.000 malaikat dalam hadis. 70.000 minal malak. Nengokin orang sakit penghapus dosa. Datang ke masjid penghapus dosa, hadir dalam majelis ilmu penghapus dosa. Jangan niatnya menghapus dosa ditambah dengan membuat dosa yang baru. Yang mau hadir pengajian nih dari rumah nih, niatnya mau penghapus dosa, di jalan ngomongin orang lain. Kadang wa iyadzubillah, bukan di sini ya, Anda nggak tahu tempatnya di bumi yang mana. Lagi ngaji ngomongin orang lain. Nanti lihat tuh handphonenya tuh lihat tuh statusnya, coba ngapain kayak begini. Tuh lihat tuh, pamer, ria. Emang kita bisa baca hati orang apa? Coba liatin. Tuh Ustaz ngeliatin. Ya udah. Aji bilang. La haula wala. Ini kalau suami tahu nih bakal ngajinya cuman bakal pulang bawa dosa, jangan ngaji. Udah ngaji di rumah aja. Tapi nggak ngomongin orang lain. Itu di tempat lain. Kalau di sini dari rumah tenang sambil dzikir, sambil selawatan. Ini pulang nih, ketemu nih nggak ada ngomongin orang lain, senyum aja. Tapi jangan senyum sendiri ya. Nah. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, dengan akhlak yang baik ini kita butuh menuntut ilmu. Sehingga dibuatnya majelis ta'lim ini, ibu-ibu, tujuannya tidak lain tidak bukan sebagai wadah kita untuk menuntut ilmu.
Siapapun ustazahnya yang ngisi di sini, ustadz-ustadznya, ambil baiknya. Kalau ada kekurangan, namanya juga manusia. Nggak ada pilih-pilih. Apapun kebaikannya, apapun ilmunya kita ambil. Yang baik kita catat. Oh, ada yang nggak baik, manusiawi. Kenapa? Jangan sampai hidup kita, niat kita untuk mencari ridhonya orang lain. Salah, rusak tauhid kita. Kata Imam Syafi'i, ridhan nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan manusia adalah satu jalan yang nggak ada ujungnya. 10 orang senang, 20 kagak senang sama kita. Mustahil kita bikin semua orang suka sama kita. Kita jangan cari orang suka sama kita. Yang kita cari Allah suka sama kita. Oh, ente nggak pernah keluar rumah diomongin, karena diomongin keluar rumah. Ente keluar rumah terus karena diomongin dalam rumah. Jadi keluar sama di dalam bukan karena Allah, tapi karena omongan. Bajunya nggak bagus, besok ribut sama suami. Pak, baju aku nggak bagus, Pak. Nih ibu-ibu udah komplain sama aku. Wah, ini ngamuk nih. Cemana nih? Artinya pakai pakaian menutup aurat bukan cari ridhonya Allah, tapi omongannya nggak perlu, Bu. Jangankan kita, ada orang datang ke Imam Syafi'i, ya Imam, ada orang gunjingin ente, ngomongin ente ya Imam, ya Syekh. Imam senyum aja Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, udah tenang aja. Jangankan saya, kata Imam Syafi'i, Rasulullah dulu pernah diomongin nggak? Oh, digunjing, difitnah, dicaci maki. Allah pernah diomongin nggak? Bu, Allah pernah diomongin nggak sama manusia? Bukan hanya diomongin, Allah dituduh sama manusia punya anak. Benar nggak? Tuh manusia tuh. Apa kata Imam Syafi'i? Qad qila anna Allah adu waladin. Jangankan saya, Allah saja difitnah sama manusia, katanya punya anak. Wa anna khaira khalqihi qad kahana. Bahkan Rasulnya dibilang apa? Tukang sihir, majnun, tuh Rasulullah. Ma salimallahu min sabbil bariyah wa nabiyul huda. Allah dan Rasulnya aja nggak selamat dari mulutnya manusia. Fakaifa ana, bagaimana saya dengan saya, Syafi'i katanya. Terus bagaimana dengan kita? Jangan baperan kalau diomongin orang lain, diam, jangan balas. Tar, awas. Tar selesai pengajian anak labrak nih. Jangan. Udah Bu, sadar Bu, ampun. Awas, pokoknya kita datengin, kumpul nih, panggil geng Anas nih, yuk kumpul, serang sama-sama. Emang ormas apa? Jangan. Udah tahan. Ingat, kalau kita sabar, yang ngomongin kita, nanti pahalanya kita yang apa? Kita yang ambil. Makin banyak diomongin orang lain, kita nggak salah, jangan pusing. Aduh, anak mau mati Pak Ustaz. Kenapa? Sana ngomongin, sini ngomongin. Ucapkan alhamdulillah. Yang penting kita benar. Kalau kita salah ya kudu tobat. Alhamdulillah ente diomongin, biar sadar. Ente udah diomongin aja kagak sadar, bagaimana kagak diomongin? Udah deh, kalau kita bahas tentang ini rasanya udah tempatnya salah aja. Udah banyak istighfar. Itu kan ibu-ibu kan bawahnya udah menangis semut. Ini nanti keluar jangan digoda syaitan lagi nih. Kadang di mobil, kadang di motor. Lu tahu nggak? Si itu nggak ada angin, nggak ada apa. Bukan itu tangan pegang tasbih, pegang alat zikir, munajat sama Allah. Itu nggak taunya dia begini, padahal belum tentu benar. Kata Rasulullah, cukup kafabil mar'i, cukup seseorang itu disebut pendusta, an yuhadditsu bikulli ma sami, kalau suka nyampain apa yang didengar. Ini udah dianggap pendusta dalam Islam. Tiap dengar omongin, tiap dengar belum jelas. Ente tahu nggak? Itu dia. Ya Allah, kita ngeliatnya takut. Sholat kita belum tentu diterima. Sholat lebih banyak ingatnya lebih banyak lupanya dibandingkan ingat. Allahu Akbar. Sholat 4 rakaat nih, lebih banyak ingatnya atau lupanya? Yang jujur, utang lunas. Lebih banyak ingatnya atau lupanya?
lunas tuh utang insyaallah. Apa yang mau diandalkan? Ditambah lagi dengan bikin dosa setiap waktu. Dosanya bukan kebaikan yang jariah, dosa jariah. Nggak putus-putus, karena ngajak orang lain buat jelek. Sini kumpul, sini kumpul, sini kumpul. Nih, rujak bebek nih. Rujaknya bebek. Tapi ngomongin orang lainnya, nih yang ngajak untuk ngegunjing pertama kali, ini dapat dosa, ini tiga-tiganya, ini dapat dosa tanpa ngurangin dosa yang tiga. Coba bu, udah Ustadz juga jangan diomongin. Ini Ustadz kencang banget deh, Ustadz juga kagak aman. Artinya apa? Ini kita jaga. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kita belajar, saya juga bukan berarti kita sudah baik, enggak. Kita mau belajar, lagi di rumah tetap taat sama Allah, lagi sendirian taat sama Allah, pelan-pelan. Insya Allah dengan sedikit-sedikit nanti Allah berikan kesempurnaan dalam ketaatan kepada Allah. Amin. Ini perlu dilatih. Nggak ada yang bisa langsung instan begitu aja, butuh kekuatan. Niatin sedekah, niatin taat kepada Allah supaya bisa istiqamah. Jangan sampai kita ditipu jadi orang yang muflis. Ini pengajian judulnya satu, muflis. Udah, kalau bakal bangkrut jangan. Kita ngeluarin duit pasti kepengen ngeluarin sesuatu, dapat apa? Dapat pahala, dapat untung. Kalau kita tahu ngeluarin sesuatu bakal nggak ada manfaatnya, jangan. Kalau kita tahu ini obrolan cuma nambah dosa, kita yang udah banyak dosa dengan hobinya kumpulnya dengan orang yang tiap hari bikin dosa, dosanya makin banyak. Pantes aja suami kesel aja bawaannya. Tapi kalau ibu coba belajar nggak ngomongin orang, sampai disebutkan dalam hadis bu, orang yang berbohong satu kali saja itu 1 mil malaikat cium bau busuknya. Kita baca hadis ini, ya Allah. Ini kadang kita pagi bohong, siang bohong, laki nanya bohong lagi. Udah masak atau belum? Udah. Sampai di rumah kagak ada. Lah gimana mau masak? Duitnya kagak ada. Lah kan ngomong bu, ngapa jadi emosian begini? Salah apa ini bapak? Wah kan gitu. Untung bapaknya baik kan, dia diem aja, dia senyum. Diam, udah meninggal bapaknya. Nangis lagi. Pak, kenapa meninggal cepet sih pak? Utang belum lunas. Artinya apa ibu-ibu yang mulia? Jaga. Dijaga. Jangan sampai kita jadi orang yang muflis. Maka pesan bertakwa dimanapun kalian berada, itu nggak terbatas tempat ataupun waktu, harus punya sifat ihsan. Apa itu ihsan? Kita beribadah kepada Allah seolah-olah seperti kita dilihat sama Allah, atau kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum mampu kita merasa kita melihat Allah, kita diperhatikan oleh Allah. Coba, nih di kelas nih anak-anak kalau ada gurunya tenang banget. Coba gurunya nggak ada, wah, bisa nggak seorang mukmin 24 jam setiap waktu punya perasaan diperhatikan oleh Allah? Mau ngomongin orang lain jangan. Kita lagi dilihat sama Allah. Mau gunjing orang lain jangan. Pak Ustadz, nggak enak, banyak hiburan tanpa harus ngomongin orang lain bikin bahagia. Ajak ke keluarga jalan-jalan kemana, makan yang kenyang. Orang kalau kenyang bawaannya habis itu apa? Udah tidur. Tuh tidur bisa jadi ibadah dibandingin ngomongin orang lain. Pak, badan saya makin gemuk pak. Nggak apa-apa bu, gemuk bu. Mendingan gemuk daripada gemuk dosa. Kurus badannya tapi berat dosanya. Wah, badannya bagus, badannya terjaga, tapi dosanya nggak bisa dibendung, beratnya bukan main. Lisannya nggak bisa dibendung, banyak yang tersakiti, banyak yang terzalimi, banyak yang menjadi fitnah dengan ucapannya. Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamul mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya keislaman seorang hamba, dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada
manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya juga lupa ngucapin minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah jaga dan berikan kekuatan sama kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan kita mampu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pembuka pengajian pagi ini. Ibu-ibu yang ingin bertanya baik dalam masalah hadis yang kita bahas atau di luar permasalahan, bisa silahkan, mungkin dibuka 3 pertanyaan dulu. Waktu dan tempat, fadhol silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Ibu-ibu silakan ada pertanyaan, 3 pertanyaan pertama. Sampai ibu-ibu mau nanya juga takut. Fadhol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya aja pendapat Ustaz. Terkadang kan kita itu antara ria dan syiar itu sangat tipis bedanya. Saya menafsirkan dalam status grup tidak ada status karakteristikas di WA itu, alhamdulillah Jumat berkah, alhamdulillah ya, maksudnya taklim menghadiri taklim. Mungkin sebagian orang yang senang dengan dia akan menganggap dia siarkan. Tapi bagi orang yang tidak, dia senang akan menganggap dia ria. Jadi saya minta pendapat Ustaz. Yang kedua, ini untuk saya. Kadang ada teman Ustaz, emang kesel ya Ustaz. Emang dia itu jadi bahan omongan itu Ustaz. Itu bagi saya. Terkadang saya berusaha untuk tidak mau ngomongin dia. Saya sebelum itu astagfirullahaladzim ini orang. Saya bilang, tapi saya dibangga, akhirnya saya ngomong dengan teman saya, ini orang selalu benar sih gitu. Alhamdulillah, saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau dijawab dulu? Ya, kita jawab dulu lah. Nanti habis ini boleh tanya lagi. Mengenai masalah riya atau tidak, karena riya ini penyakit hati ya. Artinya beramal tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui riya atau tidak hanya siapa? Ini bukan ranahnya manusia. Kita nggak boleh menuduh orang lain. Pembahasan riya, ujub, takabur, sum'ah ini untuk diri kita pribadi. Dan riya nggak ada tanda di badan. Nih, tuh tanda orang riya kalau jalan agak miring-miring gitu, enggak. Itu tanda riya kalau pakai jilbabnya begini riya, nggak ada. Ini jangan jadi pada dukun ya. Nggak ada keterangan. Kami belajar di Timur Tengah cukup lama, beberapa tahun, nggak ada penjelasannya. Riya itu penyakit hati. Yang tahu orang ini riya atau tidak hanya dia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh. Kalau ada teman pasang status, kita wajib sangka baik, ini syiar. Cuman kita jangan sampai kita begitu dengan niat itu yang benar. Jadi jangan dulu riya lagi. Kadang apa? Sedekah secara terang-terangan dibutuhkan untuk jadi syiar supaya orang lain mau bersedekah. Kadang masya Allah sedekah sembunyi-sembunyi dalam hadis bisa memadamkan murkanya Allah. Bahkan dalam riwayat Bukhari, dia menginfakkan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Itu kinayah saking ikhlasnya. Nih ada makanan, yang ngasih siapa ya? Padahal yang ngasih dia tuh tadi sebelahnya, nggak tahu. Senyum aja. Kalau nanya terpaksa nih ada titipan dari siapa? Bukan saya, tapi dari Allah. Ini dari hamba Allah yang amanahnya dari Allah. Tapi nggak boleh kita nuduh ya. Jangan ibu-ibu nih, tanda-tanda riak mulai keluar lagi tuh. Nuduh orang riak dosa. Sama, jangan nuduh orang sombong. Sombong ini penyakit apa? Bu, jawab yang kompak. Sombong penyakit apa? Sombong penyakit apa? Yang tahu penyakit hati cuman. Jadi jangan nilai orang dari lahiriahnya. Ustaz perhatiin deh, tuh jalan orang sombong. Emang bagaimana jalan orang sombong? Ustaz, jalannya begini-gini. Itu emang udah badannya begitu. Kagak bisa diginiin. Terus orang yang nunduk-nunduk. Nah,
Itu sifat tawadu. Dari mana keterangan hadisnya? Orang yang tawadu dalam Islam adalah orang yang jalannya ngebungkuk, sampai botak berjenggot. Kagak ketemu dalilnya. Karena ini amalan apa? Amalan hati. Jadi tawadu ini sifat merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak sombong. Nah, kita nggak bisa nilai, tapi dipelajari dalam ilmu tazkiyatun nufus, dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu hadis. Tujuannya mempelajarinya untuk kita. Nih saya bicara sama ibu-ibu tentang hati-hati tentang riba, namimah, bukan untuk menghakimi orang lain. Ini kita lagi lewat nih, ada ibu-ibu lagi ngobrol bertiga, kita nggak tahu apa yang diomongin. Nggak boleh kita tuduh. Lihat tuh, gunjing orang tuh. Nggak kayak kita, orang-orang soleh berdua. Nah, ini yang ngomong setan berdua nih. Bisa jadi yang diomongin adalah obrolan yang baik. Lagi ngobrolin perencanaan majelis ilmu, kan baik. Lagi bicara untuk apa? Persiapan sedekah ke fakir miskin, sangka baik. Jangan. Nah, ini ciri-ciri yang Ustadz Ibrahim bilangin tadi tuh. Jangan. Buat kita. Ini kita ngaji buat kita. Bahkan saya bilang, ustadz-ustadz yang lain juga, kita ceramain orang lain bukan untuk nasihatin ibu-ibu. Kita ceramain orang lain sebenarnya nih, ini sebenarnya rahasia perusahaan, saya nggak mau buka. Cuman spesial pakai telur deh sama majelis ini. Kita ini ustadz-ustadz nyampaikan sesuatu bukan niat untuk memperbaiki orang lain. Karena yang bisa memperbaiki orang lain cuma satu, siapa? Allah. Yang bisa ngasih hidayah cuman, yang bisa ngerubah orang yang tadinya nggak baik menjadi baik cuman. Kita ngajak orang baik seperti ngelempar bola ke tembok. Semakin kencang kita lemparnya ke tembok, baliknya ke kita semakin kuat. Karena kita punya kewajiban seluruh umatnya Rasulullah untuk berdakwah. Nggak pernah saya niat. Kemarin kita keliling Bu, sampai 8 negara bagian di Amerika Serikat. Ini kegiatan setiap tahun. Ustaz ngapain sih Ustaz dakwah sampai ke Amerika? Kita bukan dakwain orang lain, kita lagi perbaiki diri kita. Ini ada program dari ICMI pusat, ustadz-ustadz dikirim ke Amerika, ke Eropa, kemana-mana. Tujuannya bukan untuk memperbaiki orang lain. Ini kita lakukan setiap tahun. Tapi tujuannya untuk memperbaiki diri kita. Jangan pernah ngaji tujuannya untuk perbaiki orang lain. Ntar nih gue pegang dalil nih dari ustadz nih, gue sikat nih. Enggak. Kita belajar untuk diri kita. Jadi nasihatin orang lain pun kita hakikatnya sedang menasihati diri sendiri. Nah, kalau orang lain yang kita ajak nggak mau, kita nggak perlu apa? Jangan marah, ngamuk-ngamuk, meja dibalikin, panci dilempar, tabung gas melayang. Namanya nasihatin diri kita melalui cara mengajak orang lain. Itu satu. Tanya tentang masalah syiar atau enggak. Tadi yang kedua tentang apa? Tentang menggunjing, ngomongin orang lain. Tetap kalau kita mau ngomongin di depannya. Marah dong Pak Ustadz. Nah, yang namanya riba, nih perhatiin Bu, oi, tahu aja ngapa? Yang namanya riba, dzikru akhak bima yakrah. Kamu menceritakan saudaramu di belakangnya, yang kalau dia mendengarkan dia pasti marah. Baik bicaranya dengan ucapan ataupun dengan isyarat. Riba juga. Ini kita lagi berdua nih. Datang nih orang nih, orang pendek, hitam, kecil, hidup lagi. Kita bilang nih, saya bilang sama teman saya, ini riba. Ini yang dilarang. Bahkan riba, ulama Ahlussunnah memasukkan salah satu kabair, dosa besar. Coba, capek, sholatnya capek, belum tentu dapat pahala. Pengajian udah sampai jatuh, kadang siang gak masak, kadang sampai suami ngalah. Ya udah dah Bu, saya nungguin anak, ibu ngaji dah. Udah begitu, pulang bukan bawa pahala, bukan bawa kebaikan, pulang habis tuh pahala, habis kebaikan, bawa rumah tinggal dosa. Tempat lain, di sini enggak. Ibu-ibu, ini jangan saling tuduh ya. Enggak.
Di tempat lain itu pun Anda juga nggak tahu tempatnya di mana. Jangan-jangan bukan di Indonesia kan? Di sini mah nggak ada. Di sini nih habis pengajian tenang, bawaannya pengen sedekah, bawaannya pengen bantu orang lain, nengok orang sakit. Nih pulang nih, yang tadinya nggak pernah ngelayanin suami, makin seneng ngelayanin suami. Yang tadinya malas bebenah, jadi rajin bebenah. Kenapa? Dilihat akhlaknya. Ternyata miladnya majelis Anas 1 tahun nggak sia-sia. Jemaahnya makin kompak, ukhuwahnya makin bagus, akhlaknya semakin baik. Jadi nggak boleh. Kalau kita ngomongin orang lain datang minta ridhonya. Bu, mohon maaf ya, nih sesama ibu-ibu. Mohon maaf ya, kemarin saya mohon maaf bu, saya salah, saya ngomongin ibu, saya salah. Emang ngomongin apa aja? Ya, kalau udah begitu, udah maafin aja, nggak perlu ditanya detail dah. Kalau dia mau nanya detail, ya jelaskan. Ya, saya kesalahan saya nggak tahu, saya kena fitnah, saya ngomongin. Minta ridhonya, minta maafnya. Udah, boleh dengan syarat begini. Selama syaratnya bukan syarat maksiat, kerjain. Ini tanda orang takut sama Allah. Jangan sampai nanti pahala kita diambil. Pahala sholat kita, puasa kita, zakat kita, sampai pas kita lihat catatan kebaikan amal kita, yang tadinya baik, isinya semua dengan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Hobi. Sampai jadi hobi. Kan ada orang anak tuh diberita depresi kalau handphonenya dijual sama ibunya. Ada berita gitu ya. Ini nanti ada lagi berita ibu-ibu pada depresi, nggak ngomongin orang seharian. Ini jangan sampai masuk berita nih. Apa ngacak-ngacak jilbab, ngamuk-ngamuk di jalan. Bu, kenapa? Hari ini nggak ada yang diomongin. Pengajian apaan? Ini bukan ahlu sunnah, ahli bid'ah namanya. Ini bukan ikut Rasulullah, ikut aliran syaitan namanya. Jangan bu, jangan. Nggak ada untungnya kita. Kita udah mau mati. Lihat nih, rumah nih, DMA nih. Ini kan rumahan lama nih, udah pada tua. Tembok udah mulai miring sebelah begini. Pohon kadang bengkok, kagak ketebang. Tempat sampah kagak bisa diperbaiki. Udah tua, kita udah tua, mau ngapain lagi? Yang udah persiapan bagaimana menghadap Allah dalam kondisi dosa-dosa kita diampunkan Allah. Pegang omongan. Apapun bentuk kegiatannya, kalau udah banyak mudaratnya, udah tinggalin. Daripada begitu, masak kebuli, kasih kambing, atau bikin apa itu lalapan, bikin ayam kek, apa kek, jengkol, pete, makan yang banyak sama keluarga, minum kopi sama teh hangat. Udah, kan biasanya tuh habis 5 menit begitu kan begini nih. Peci udah begini. Udah, baca doa Bismikallahumma ahya. Itu lebih baik dibandingkan menggunjing orang lain. Udah. Sampai kata Imam Ghazali apa? Naumu sha'im ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah, kata Imam Ghazali. Dibandingkan kalau dia bangun, nih gimbah, ngadu domba orang lain. Di sini ngejelekin. Itu ibu itu bilang di satu komplek yang paling jelek ibu, kata dia. Nanti dia pindah lagi, bu, saya udah dengar bu. Jadi dia bilang nih bu, pokoknya dia mau kesel sampai mati nggak bakal maafin ibu. Ini berdua jadi bunuh-bunuhan gara-gara ini namam. Ini yang ngaduk domba ini dosanya nih, ini ampun-ampun. Jangan. Udah di dunia susah, utang kagak lunas, kreditan kagak selesai, ribut baik sama laki, ditambah lagi dosa riba, gunjing orang lain, ngomongin orang lain, fitnah. Billahi taufik walhidayah. Di sini kagak, nggak ada. Di sini kagak. Oh, ibu bilang ada tadi. Di sini kagak. Oh, kagak ada, betul berarti. Tab yang berikutnya ada? Ya, silakan foto. Kasih mic-nya ya. Assalamualaikum. Saya Desi dari Majelis Taklim Darussalam Pemulaan Indah. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, ini berbagi mungkin pengalaman saya ketika kita membeli sesuatu, misalnya di jalan atau di depan mall gitu Pak Ustadz. Kadang-kadang kita sebagai pembeli maunya membeli
mewah dalam hati. Tapi ketika kita sedekah, ya sudahlah, mau mahal, mau kurang enak sesuai, karena kita niatnya sedekah. Akhirnya diambil kesimpulan seperti itu. Apakah itu benar atau gimana Pak Ustaz kontroversinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ini pertanyaan juga yang bagus ya, Masya Allah ya. Jadi ibu boleh seperti itu dan insya Allah berpahala. Jadi kalau kita niat melaksanakan transaksi B, jual beli dalam Islam, ini kita juga niatkan ada nilai sosialnya yang kita laksanakan. Jadi sampai Nabi mengatakan rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seorang hamba, kata Rasulullah, yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli. Gimana contohnya kata ulama? Kalau ngejual, kasih harga tuh jangan yang tinggi-tinggi. Sampai dalam madhab Imam Malik nih, jangan tersinggung ya. Dalam sunnahnya ngambil untung dalam dagangan, kalau mau ikut sunnah Nabi nggak diusahakan jangan lebih dari 1/3. Lebih silahkan, halal hukumnya. Tapi kalau mau afdolnya, diteliti dagangnya para sahabat, untungnya nggak lebih dari 1/3. Ini kan kita bisa sampai 3 kali lipatnya kadang, 4 kali lipatnya. Oke. Kalau menjual dengan cara yang mudah. Contohnya, nih ana lagi beli, penjualnya baik nih, Pak, ini barang berapa harganya? 20.000. Ana bilang bisa 18.000 nggak Pak? Ya udah, Pak Ustadz ambil. Ini penjual yang dirahmati Allah. Pembeli yang dirahmati Allah apa? Kalau beli jangan kebanyakan nawar. Nih, Pak Ustadz, ini berapa harganya? Misalnya Anda pedagangnya nih, ini 20.000. Ini kalau pembelinya yang baik, dia bilang, ya udah Pak Ustadz, kalau gitu Anda lebihin jadi 22.000 Pak Ustadz. Jadi sampai mengatakan rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seorang hamba yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli. Kenapa? Karena niat dagangnya ini bukan niat hanya sekedar mencari untung dan usaha, tapi niat dagang ini untuk memudahkan hajatnya kaum muslimin. Kenapa niat dagang? Anda pengen ngebantu orang lain. Di sini nih nggak ada yang dagang nasi uduk sama semur jengkol kalau pagi. Kasihan anak-anak pada sekolah belanja jauh. Sengaja Anda dagang, Anda nggak mau cari untung. Kalau perlu pas-pasan nggak apa-apa. Tapi Anda mendapatkan ibadah dengan sebab orang makan nasi uduk Anda. Ini dia bisa sholat, dia bisa taat, dia bisa nuntut ilmu, dia bisa berbakti. Coba itu pahalanya. Pernah nggak kepikir ke sana sama yang dagang? Enggak. Kurang sedikit aja. Wah nggak bisa, mahal. Nah, yang penjual medit, yang pembelinya koret. Billahi taufik wal hidayah udah. Zaman Rasulullah dan para sahabat enggak, pembelinya Masya Allah niatnya untuk melayani, penjualnya niat untuk melayani, pembeli juga niatnya untuk membantu penjual. Tadi pertanyaan ibu, Ustadz boleh enggak supaya kita enggak kecewa kita niatin sedekah? Itu luar biasa, supaya enggak kesel. Udah, ane niat sedekah. Masalah hasil enak atau enggak, itu belanjaan bagus atau enggak, itu nomor 2. Kalau perlu nomor 10. Yang penting insya Allah karena niat kita bantu orang lain, barangnya bagus atau tidak, pahala kebaikannya dicatat sama Allah. Enak nggak Bu kayak gitu? Ini yang dagangnya ampun-ampun, pembelinya nawar, Pak turunin lagi bisa kagak? Ente ngajak berantem lama-lama. Pak modalnya berapa? Modalannya 15.000, ente mau beli 10.000, kan ngajak berantem namanya. Kalau penjualnya baik, penjualnya udah ngaku, Pak saya modal 15.000, Bapak mau beli 5.000, Pak berantem di situ yuk. Jadi artinya apa? Jual beli niatnya untuk transaksi sosial, bukan transaksi yang sifatnya komersil. Bahkan apa disebutkan dalam hadis, Bu? Ini lanjut jangan atau cukupin aja ya? Apa kata Rasulullah? Tujarul amin, pedagang yang jujur akan dikumpulkan bersama para nabi nanti di hari kiamat. Sampai ada beberapa sahabat yang sengaja dagang untuk mengamalkan hadis ini. Bukan mau cari untung,
tapi supaya dapat kelompok pedagang-pedagang yang jujur. Ada Nabi datang ke satu lapak, ada makanan. Kok Nabi bilang, kok yang bawanya basah nih makanannya? Iya Rasulullah, ini yang tidak baik. Apa kata Nabi? Tegur pedagang ini, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang dalam dagangan bukan termasuk umatku yang sempurna keislamannya. Jadi kita dagang, nih ibu-ibu yang dagang jilbab misalnya, niatnya apa? Supaya orang lain mau dengan jilbab ini menutup aurat. Enggak usah, dagang kudu untung. Ane nggak mau rugi. Ada ibu-ibu yang mau beli, bu, uang saya pas-pasan, nggak apa-apa bu. Ini ibu pakai, yang penting ibu pakai, kita dapat pahala wanita muslimah menutup aurat. Pernah nggak niat begitu lagi dagang? Enggak. Bu, bisa dikurangin nggak bu? 5.000? Nggak bisa bu. Emang udah seperti itu, udah. Ini penjualnya ampun, pembelinya ampun. Nah, mudah-mudahan ada majelis jemaah majelis Anas orang ketiga. Udah, bapak dengan ibu atau ibu-ibu jangan ribut nih penjual sama pembeli. Insya Allah ibu mau beli berapa, ibu mau jual berapa, saya talangin. Nah, mudah-mudahan Allah berkahi rezeki kita, amin. Amin dong, amin. Mudah-mudahan utang kita pada lunas. Kreditan pada lunas. Kalau udah lunas jangan kredit lagi. Nanti ada lagi babnya. Kalau dibahas panjang. Jangan yang ini udah lunas, rumah udah lunas, motor udah lunas, gatel aja itu tangan. Apa? Ini kayaknya motor kita ada motor yang lebih bagus. Jangan. Jangan. Nggak ditanya nanti dikubur yang begituan. Motor masih bisa dipakai. Rumahnya masih bisa ditinggalin, pakaiannya masih bisa dipakai, kasurnya masih kuat pak. Aku lihat udah 15 tahun nikah nih kasur kudu ganti. Emang alasannya diganti kenapa? Emang ditanya dikubur tuh kasur merek apa? Ditanya dikubur tas pengajian branded kagak? Kan kadang ibu-ibu mah iseng aja ngajak berantem kan? Tas masih bisa dipakai. Nah ini ada lagi yang bagus nih, nggak mahal pak, 60 juta ngajak berantem. Bisa dipahami bu ya. Jadi niat dagang karena Allah, niat dagang untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Wallahu alam. Type yang berikutnya, silakan. Ya, bisa dikasih mic-nya enggak? Ya kasih yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz saya mau bertanya bagaimana cara menghilangkan rasa cemburu dan suuzon dengan orang lain. Itu aja. Cemburu sama siapa? Sama suami? Sama suami. Oh. Masa sama orang lain sih. Ya, bagaimana menghilangkan rasa cemburu ini nggak boleh dihilangin. Karena kalau wanita yang tidak cemburu ataupun laki-laki yang tidak cemburu, suami istri yang tidak punya rasa cemburu, nanti namanya dayus. Namanya apa? Dayus. Dayus ini apa? Seorang laki-laki yang tidak punya rasa cemburu ketika istrinya berjalan dengan laki-laki lain. Begitu juga sebaliknya, la yashum raihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga. Cemburu dipelihara, tapi jangan cemburu tidak pada tempatnya. Suami mau ke masjid, cemburuin. Mau ngapain? Suami mau semua dicemburuin. Mau ke WC, mau kemana pak? Mau ke WC. Al-ghiratu minal iman. Sampai ada riwayat al-ghirah. Ghirah ini rasa cemburu. Baik cemburu kepada pasangan kita yang kenapa-napa dengan orang lain, ataupun cemburu ketika agama kita dihina oleh orang lain, cemburu ketika Tuhan kita dihina oleh orang lain, cemburu ketika Nabi kita, artinya merasa tidak terima. Sedangkan suudzon adalah hal yang dilarang di dalam Islam. Suudzon ini nggak diperbolehkan, berprasangka buruk kepada orang lain. Jadi jangan sampai kita suudzon. Kata Nabi SAW, khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Ada dua hal yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan prasangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba-hamba Allah. Termasuk nih kita nih ibu-ibu nih, aneh ingetin,
Kalau kita sangka baik dalam hadis, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, aku menurut prasangkaan hambaku. Sama suami juga begitu. Ini suami disuudzonin terus, lama-lama yang tadinya baik menjadi tidak baik. Tapi yang tidak baik karena sebab husnudzannya kita, yang tidak baik insya Allah menjadi baik. Benar bu? Nih dikit-dikit curigain, dikit-dikit curigain. Dia keluar pakaian rapi, curigain lagi. Dia pakaian kucel, diomongin lagi. Tapi apa, bisa nggak sangka baik? Pak, pakaian rapi, mau kemana pengajian? Alhamdulillah. Mau kemana ngawal kiai? Alhamdulillah. Mau kemana? Mau baca Quran, neng? Ini mau menghadap Allah. Ente masih curigain juga. Billahi taufiq wal hidayah. Di sini nggak ada. Ibu-ibu jangan marah sama ana nih, sendalannya hilang nanti nih. Artinya apa? Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Disebutkan dalam hadis, la yamutanna ahadukum, jangan mati salah seorang di antara kalian melainkan dalam kondisi dia wajib untuk sangka baik kepada Allah. Nah, sangka baik kepada hamba-hamba Allah adalah perintah Allah. Dan sangka baik ini insya Allah tidak akan merugikan walaupun kepada orang yang nggak baik. Ini penjahat yang suka ngejailin kita, sangka baik dong, mudah-mudahan hari ini Allah kasih hidayah sama dia. Bisa jadi dengan sangka baiknya kita Allah berikan taubat, dia baik. Banyak penjahat yang udah capek jahat, ujungnya Allah kasih hidayah. Asbab sangka baiknya kita. Begitu juga kita ini asbab menjadi baik apa? Sangka baiknya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk di Taif, masuk di kota Taif. Diusir nggak bu? Diusir dari kota Taif. Dilempar dengan batu. Dalam banyak riwayat berdarah kaki beliau, luka-luka tubuh beliau. Apa beliau sangka baik? La'alla min aslabihim, mudah-mudahan kalau bukan bapaknya, bukan saat ini, mudah-mudahan keturunannya jadi orang yang taat. Asbab sangka baiknya Nabi yang tadinya tidak beriman, keturunannya semuanya beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama anak juga kudu sangka baik. Jangan sangka buruk. Udah anak gak bakal baik ente, tampang kayak gini, beling badar, udah. Ini asbab sangka baiknya emaknya, sangka buruk emaknya, anaknya gak baik. Tapi anak kita kalau nakal nih kecil, sangka baik, biasa. Anak soleh, kecilnya dipuasin badungnya, itu sangka baik. Jadi su'udzon sebagaimana husnudzon hukumnya wajib, su'udzon hukumnya haram. Dulu apa, kita ngelihat ada orang boncengan, nah ini dia lagi bawa selingkuhannya nih, itu su'udzon tuh. Bisa jadi apa di belakang emaknya, bisa jadi ponakan kandungnya, bisa jadi adik kandungnya, karena kita udah suudzon. Foto tuh, tangkap. Allah haula. Di sini nggak ada. Oh di sini sangka baik. Astagfirullahaladzim. Jadi itu model suudzon. Allah bilang apa? Wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum an ba'd. Tajassus saja nggak boleh. Tajassus ini apa bu? Sengaja nyari aibnya orang lain, nggak boleh. Sengaja nyari. Yuk kita kumpul yuk, kita cek tuh siapa tuh perempuan, cek siapa tuh laki-laki. Haram dalam Islam tajassus. Emang sengaja bu, masuk pintu depan, saya lewat belakang. Nah ini CCTV saya taruh di sini nih. Ini haram hukumnya, siapa yang ngajarin? Kajian apa yang kayak gini? Nggak ada yang ngajarin beginian. Jangan tajassus. Lihat orang boncengan, nah itu dia kan, anda udah curiga. Nggak taunya pas udah diomongin, nggak taunya apa ya, adik kandungnya, nggak taunya ponakan kandungnya. Ibu udah ngejelekin satu kampung, udah tahu semua, kehormatannya udah ditumpahkan. Kemana minta maafnya? Ini sebab kita dapat rezeki. Ini sebab banyak keturunan kita sulit taat sama Allah. Ini sebab banyaknya rumah tangga kita berantakan karena kita sibuk mencari aib orang lain. Nah, jadi terus yang ketiga, gimana tipsnya supaya kita nggak suudzon? Sibuklah mencari kekurangan aib diri. Ini kalau kita sibukkan cari aib kita bu, sampai mati nggak bakal ada waktu, nggak ada celah untuk mencari aibnya orang
lain. Sholat kita belum benar, yuk benerin sholat. Baca Quran belum benar, yuk benerin bacaan kita. Keluarga kita masih berantakan, udah kita urus keluarga kita. Hubungan kita sama Allah masih belum bagus, perbagus hubungan kita sama. Ditanya, Bu, kok nggak senang sih ngerumpiin orang lain? Kok nggak seneng ngomongin orang lain? Ya elah Bu, gimana mau ngomongin orang lain? Saya aja belum benar. Saya aja nih sibuk nih ngurusin bagaimana saya meninggal bisa Allah terima aja belum tentu. Nggak ada celah, nggak ada waktu. Apalagi misalnya umur udah 40, udah 50, ikut Rasulullah 63, tinggal beberapa tahun lagi. Saya nggak nyumpain ibu meninggal cepet ya. Nah, ini ngapa jadi pucet kayak begini? Nah, ini ngambek Ustadz diundang setahun sekali aja. Ustadz Ibrahim pembukaan sama penutupan lagi tahun depan. Jangan juga begitu. Kan namanya ngingetin. Ibu-ibu kan diingetin salah, dilembutin salah, dikencengin. Ustadz Ibrahim agak kencang tadi tuh. Deg-degan kita dibuat. Nah, setahun sekali udah cukup dah. Iya nggak apa-apa. Ustadz marah? Nggak marah. Emosinya dikit. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Soalnya ibu-ibu kan juga masak belum, jemput anak belum. Nah, udah jangan ditambah lagi sama ngomongin orang ya. Nah, sini nggak ada insyaallah. Banyakin selawat ya. Baca Quran, baca Baqiyatus Shalihat itu kan ada mau pakai tasbih, mau pakai yang pakai angka juga boleh. Apapun yang kita pegang tuh yang mengingatkan kita sama Allah. Saat anak kalau pegang tasbih jadi ingat sama Allah, pegang tasbihnya. Nah, saat anak kalau pegang pakai yang bilangan jadi ingat, pegang. Apapun yang buat, cari teman yang ngingetin kita sama Allah. Cari sahabat yang ngingetin kita sama Allah. Cari lingkungan pergaulan yang kalau kita di sana kita jadi ingat sama Allah. Ambil, bahkan bikin rumah tangga, rumah nih yang nggak punya kaligrafinya. Ingat kalau masuk rumah punya kaligrafi tulisan Allah Muhammad, pasang. Sesuatu yang kalau kita masuk kita jadi ingat sama Allah. Lihat anak-anak ngaji jadi ingat sama Allah. Lihat suami baca Quran jadi ingat sama Allah. Kalau belum kita yang bentuk suasananya, kita mau bawa nih suasana masjid, kita mau bawa ke rumah. Oh di rumah tenang, bisa baca Quran, bisa yang lain-lain. Insya Allah mudah-mudahan Allah hadiahkan kepada kita semua husnul khatimah. Ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar itu dari Allah, kalau ada kesalahan semua karena kebodohan saya. Sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, juga mewakili para ustadz yang lain yang istiqomah ngisi bersama ibu-ibu di majelis ta'lim dan juga para ustazahnya. Kita doakan guru-guru kita, muallim-muallim kita, para kiai-kiai kita, ini insyaallah semuanya sehat walafiat. Kita jaga ukhuwah kita, jaga persatuan, jangan mau dipecah belah atau digunjingkan atau suruh nyebarin fitnah sana fitnah sini, enggak. Kita bilang sama mereka yang begitu-gitu, saya lagi sibuk untuk memperbaiki diri saya lagi sibuk memperbaiki diri saya. Kita belum baik, kita jangan ngurusin orang lain, kita kudu urusin diri kita. Dan kita ngajak orang lain pun tujuannya untuk memperbaiki diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahi kafi mazidah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jammilna bil afiyati was salama, hakikna bit taqwa wal istiqamah, a'idna min mujimatin nadama innaka sami'ud du'a. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami lahir dan batin untuk mentaati-Mu ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk menjaga lisan kami ya Allah, untuk menjaga perbuatan kami ya Allah, sesuai dengan hal yang Kau ridai ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami daripada ghibah, membicarakan aib orang lain. Jauhkan kami daripada namimah, mengadu domba orang lain. Jauhkan kami ya Allah dari sifat-sifat mengecilkan orang lain yang mujibus sa'idin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami, keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, yang sakit di antara kami angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan kami untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci ya Allah. Berikan kemudahan kepada kami, rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki yang tidak ada pertengkaran di dalamnya. Ya Allah, lunasi segala hutang-hutang kami dan keluarga kami. Ya Allah, hadiahkan kepada kami husnul khatimah. Berikan kami hati yang bersih,
hati yang tidak ada kebencian, hati yang tidak ada kedengkian, hati yang selalu bersyukur dengan segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina habibina syafiina wa maulana sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.